Tapi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan beliau, dengan Kiai Haji Gus Nur. Bertemu dengan Kiai Haji ini sangat sulit ibu-ibu. Bukan karena beliau sombong, tidak. Memang jadwal beliau itu padat. Bahkan ketika kami tawarkan untuk acara di Masjid Agung, awalnya di Masjid Agung sudah disetujui. Besok harinya datang telepon dari pengurus, maaf Pak Ustadz, acaranya dibatalkan. Kenapa? Tidak tahu Ustaz, ada permasalahan teknis. Baik, tidak ada masalah. Kami pindahkan ke Masjid Al-Furqan. Oke, besok lagi tiba telepon lagi, maaf Pak Ustaz, ada kesalahan teknis, pengurus tidak sepakat. Padahal sebelumnya mereka meminta kita untuk mendatangkan Ustaz. Kita arahkan ke Masjid Sahara. Sudah oke, spanduk sudah dipasang. Spanduk di beberapa titik, ada 9 titik spanduk sudah kita pasang. Oke. Tidak lama setelah itu, maaf Pak Ustadz, acara tidak mungkin dilaksanakan karena parkir kita yang sangat sedikit, karena masjid kita di terminal. Oke, tidak masalah. Pindah lagi, dicarikan tempat ke Masjid Nurul Falah Tanjung Paku. Alhamdulillah spanduk sudah dipasang. Dipasang spanduk di sudut-sudut, di tempat-tempat yang strategis. Semua berjalan lancar. Sampai subuh tadi, jam 6, saya ditelepon oleh Ustaz Safron. Ustaz Safron, kata Ustaz Safron, maaf Pak Ustaz, acara yang di Masjid Nurul Falah terpaksa dibatalkan. Ada apa Pak Ustaz? Ada kesalahan teknis. Masalahnya apa Ustaz? Tidak bisa dijelaskan. Tidak masalah. Kalau tidak bisa dijelaskan, berarti tidak perlu minta penjelasan lain. Ya nak, kalau tidak bisa dijelaskan, aku nunggu penjelasan. Ya sudah. Sekarang ini aja. Saya telepon Buya Akil, Buya, acara tetap kita lanjutkan daripada dakwah tidak berjalan. Yang pasti hari ini, ada sesuatu kekuatan yang tidak kita lihat, yang mereka sangat anti dengan Islam, mereka tak cinta dengan Islam, mereka sebetulnya benci dengan Islam, dan mereka berdosa hari ini. Kenapa? Karena mereka tidak membiarkan dan mereka menghalangi orang Islam berdakwah di rumah Allah. Betul tidak? Kalau tidak mungkin 4 masjid membatalkan acaranya. Malanglah orang-orang yang menghalangi kehadiran Kiai Haji Gus Nur, dan beruntunglah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir hari ini. Takbir. Jadi di akhir zaman ini Bapak Ibu, memang dakwah luar biasa. Orang berpikir, selama ini mereka mengatakan, kenapa kok Selayo terus yang bikin acara? Kenapa kok Selayo terus yang bikin acara? Mulai dari Abu Bakar Ba'asyir, Habib Rizik Syihab, Ustaz Bernard Abdul Jabbar, dan sederhana nama lain yang saya juga nggak hafal. Kenapa kok Selayo terus? Kenapa ada diundang ke Solo, ke Masjid Agung? Masalahnya ini kaum muslimin. Mereka tak berani membuat acara. Mereka takut karena ada intimidasi. Dari siapa? Mereka yang tahu dan Allah yang tahu. Allah tahu orang-orangnya dan Allah pasti akan jatuhkan kedudukannya. Siapa yang takbir? Siapa yang menghalangi dakwah di mana saja, Allah lah yang mengangkat derajat mereka, dan Allah pula yang akan menghinakan mereka. Dikala mereka menghalang-halangi dakwah, dikala mereka menyusahkan kaum muslimin, menyusahkan para ulama, menyusahkan dai-dai, kehidupan mereka pasti disusahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang hai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan meneguhkan kedudukanmu di muka bumi. Mahfum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, jika kalian menyusahkan orang-orang Islam, menyusahkan para ulama, hidup kalian akan susah. Benar tidak? Maka hari ini kita di sini akan mendengarkan kajian dari Kiai Haji Gus Nur. Susah Bu. Saya ketika ke Tasikmalaya sempat berdesakan ke depan hanya untuk melihat beliau untuk memberikan ceramah. Berdesakan Bu, tak bisa masuk. Kenapa? Sakingnya ramainya orang. Hanya untuk bersalaman dengan beliau pun kami sulit. Kenapa? Saking ramainya orang. Tapi alhamdulillah hari ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat beliau dari dekat, dan ini merupakan karunia bagi kita.
Untuk itu tidak memperpanjang mukadimah, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan yang di belakang? Kelihatan ya? Ya nanti saya berdiri ya, berdiri duduk gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mereknya dibuka Pak, mereknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala idhan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Buya Akil yang sangat saya takdimi, imam masjid, pengurus masjid, tokoh-tokoh agama semua, ustadz-ustadz, para alim, para ulama yang ada di sini, terima salam ta'dim saya. Kalau ada salah kata, ada salah gerak tubuh, nanti dimaafkan saya, ditegur saya, dimaafkan saya, dinasehati saya. Kita beda adat, kita beda kultur, kita beda budaya, beda logat, tapi insya Allah hati kita sama, tauhid ya, hati kita sama, yaitu Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam Nusantara. Takbir. Jadi gini, oke saya percepat ya. Jadi gini, saya tadi dengar siapa tadi sambutannya Ustadz siapa tadi? Ustadz Yon. Ustadz Yon. Intinya begini, rupanya pengajian saya ini sudah ada satu masjid yang deal dari awal, sehingga saya terbang dari Palu ke sini. Setelah menyelesaikan safari di mana-mana tadi itu, detik-detik terakhir masjid itu menggagalkan dengan alasan teknis. Terus kemudian dipindah ke satu yang masjid yang lain. Oke, siap. Gitu tadi kalau saya tangkap. Ternyata digagalkan juga. Dua masjid sudah menggagalkan. Kemudian masjid ketiga. Oke, siap. Sudah bikin banner, bikin spanduk, bikin pengumuman akan dihadiri oleh Gus Nur, Cak Nur. Ternyata gagal juga. Baru ini masjid yang keempat. Betul gitu? Ini masjid yang keempat. Alhamdulillah. Di masjid ini saya pernah datang beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah. Bahkan kemarin Ustadz Yon ya. Ustadz Yon itu ngirim rendang 80 kilo. Ke Palu untuk korban bencana Palu itu. Alhamdulillah sudah kami salurkan. Bahkan sebagian saya kasih ke penyidik Polda Jawa Timur. Kebetulan waktu itu ada Polda Jawa Timur datang ke Palu, dari Surabaya ke Palu, mau ngambil barang bukti berupa laptop sama tripod saya itu diambil. Nah, kebetulan Pak ada rendang nih, bawa. Jadi buat oleh-oleh sekali. Alhamdulillah. Oke, saudaraku, kira-kira siapa yang membatalkan pengajian saya di 3 masjid tadi itu? Cebong. Berarti di sini ada cebong. Atau jangan-jangan nyamar sekarang ada di sini. Intelnya nyamar. Ayo berdiri kalau berani, ayo. Jangan di belakang layar aja. Saya bisa jadi ustadz, saya bisa jadi ulama, saya bisa jadi orang biasa yang nggak takut norkop kamu nanti. Insya Allah. Bentar, kita kasih muqaddimah sebentar ini. Apapun Anda, siapapun Anda musuh Allah. Ya, Anda mungkin bisa pakai baju polisi, ya mungkin bisa pakai baju PKI, apapun Anda sudah menghalangi dakwah. Ya, Anda nggak cocok dengan dakwah saya. Anda mungkin takut sama dakwah saya.
Yang penting yang saya dakwahkan ini kebenaran, bukan hoax, bukan fitnah, bukan adu domba, bukan memecah belah bangsa. Saya sudah berkali-kali mubahalah. Kalau saya mecah belah bangsa, kalau saya menebar fitnah, kalau saya menebarkan kebencian, 7 turunan saya dilaknat sama Allah. Gak sekali 2 kali itu. Masalahnya bukan di saya, masalahnya ada di dalam dirimu. Kalau Anda melihat ceramah saya panas kupingmu, panas hatimu, berarti Anda cebong. Berarti Anda sudah makan uang haram di rezim ini. Berarti Anda sudah makan uang subhat di rezim ini. Jangan-jangan Anda caleg dari partai-partai penista agama, jangan-jangan. Atau jangan-jangan Anda kiriman dari Jakarta untuk ke sini, jangan-jangan. Siapapun Anda, haram hukumnya saya takut. Haram hukumnya saya mundur. Takbir. Ini belum ceramah, masih mukadimah ya. Saudaraku, dagingku ini beracun. Aku bukan ulama, saya bukan ulama, tapi dagingku beracun. Kamu hisap, kamu akan sakit. Kamu makan, kamu akan mati. Yang mati bukan hanya kamu, ya, keturunanmu juga, kroni-kronimu juga. Wallah, saya akan jaga keistiqomahan itu. Bapak Ibu, dalam waktu 1 bulan, paling lama saya ketemu istri, itu paling lama maksimal 2 hari. Dalam waktu 1 bulan, ini kita sudah berapa hari tidak pulang ini? Seminggu kita berangkat ya. Oke, saya potong ceritanya. Maksudnya apa? Saya punya hak untuk hidup bahagia. Saya punya hak untuk bermain-main sama anak. Saya punya anak umur 2 tahun lebih, dikit. Namanya adik Shanum. Lucu-lucunya, pinter-pinternya, cerdas-cerdasnya. Lihat di YouTube, ada di YouTube saya, Munjiat Channel, ada di situ. Umur 2 tahun sudah hafal Quran. Ita wa ta'atil wa ti'ah, laita wal kata-kata, kalau ngaji begitu. Amma yatata'alun anin naba'il adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa kultum, sudah bisa ceramah, 2 tahun. Dan kami korbankan, harusnya anak seumur itu masa-masa perkembangan otaknya butuh figur seorang ayah, butuh figur kehadiran seorang abi. Tapi kami korbankan itu, kami hilangkan itu. Ketemu 1 hari, sabar ya anak ya, abi masih berjuang di jalan Allah. Iya abi, suamiku, istriku, sabar ya ma, ketemu dengan suami cuma 2 hari, sabar ya, insya Allah. Kami korbankan kebahagiaan. Hidup saya sudah nggak normal, makan nggak normal, tidur nggak normal, belanja nggak normal. 90% hidup di jalan, dari masjid ke masjid. Jam 3 sudah bangun, harus berangkat ke masjid yang sini. Kuliah subuh, ngaji subuh sama Ustaz. Nanti jam 9 harus pindah ke masjid yang lain, ngaji duha. Nanti kadang-kadang langsung lanjut duhur. Baru istirahat jam 2, jam 4 sudah dijemput. Ngaji maghrib, ngaji isya. Terus begitu 2 bulan, 3 bulan non-stop. Tanpa dibayar. Tanpa amplop. Sesekali ada takmir yang ngasih amplop, tapi banyak gak ngasih amplopnya. Kami biayai sendiri operasional kami ini. Kami safari dakwah kemana-mana, cuma 1 niatnya. Apa? Yang pertama, kami ingin bangun masjid di Palu, 100 masjid di Palu. Karena di Palu dihantam musibah, kena tsunami, ribuan masjid tenggelam, ribuan orang belum sholat gak punya masjid, ribuan orang kelaparan gak makan, ribuan jenazah belum dievakuasi.
Tidak ada tanda-tanda dari pemerintah untuk membantu secara totalitar. Nggak ada tanda-tanda dari Jainuddin Natsir bangun masjid di Palu. Tidak ada tanda-tanda dari Dilan bangun masjid di Palu. Tidak ada tanda-tanda dari Mukidi bangun masjid di Palu. Jangankan bangun masjid, sekedar menunda nafsu syahwat politiknya aja nggak bisa. Apa maksudnya? Di Palu masih ada ribuan rakyat kelaparan. Dia sudah makan enak pesta pora di Bali dengan rentenir dunia, dengan bank IMF. Hukumnya haram seorang pemimpin makan enak, tidur nyenyak, sementara rakyatnya kelaparan. Itu haram hukumnya. Setiap ada musibah datang, tapi selfie, bikin sinetron, action, yang lain mundur, dia sendiri jalan. Diambil dari sudut kamera yang pas. Astagfirullahaladzim. Saya keliling ini untuk bangun masjid. Alhamdulillah sudah 15 masjid kami bangun. FPI 4 masjid di Palu. Saya 15, target 100. Banser tidak bangun apa-apa di sana. Cebong apalagi. Abu Janda, apalagi, Guntur Romli, apalagi, Gus Nuril, apalagi, siapa lagi? Jokowi, apalagi. Ini bukan tugas saya Pak, ini tugas negara harusnya ini. Tapi nggak apa-apa, bismillah. Ini saya cerita bukan pamrih, nanti saya jelaskan. Banten kemarin dihantam, apa Banten? Gempa. Banten dihantam tsunami. Saya kirim 12 orang, itu salah satunya. Berdiri Mas. Ngantuk. Kasihan kurang tidur ya. Berapa orang kemarin ke Banten? Saya kirim 12 orang ke Banten untuk asesmen, survei lokasi. Ketemu tokoh-tokoh Banten. Alhamdulillah ada 4 titik akan kita bangun masjid di sana. Belum lama Cirebon dihantam puting beliung. Satu madrasah ludes. Alhamdulillah kita kirim orang ke Cirebon. Sudah muncul RAB-nya. Sudah muncul ranggan apa RAB itu singkatan apa? Rancangan sudah muncul, sudah akan kita eksekusi. Ini bukan tugas saya. Ini tugas negara. Jadi akhirnya 100 masjid untuk Palu sekarang berkembang untuk Nusantara. Doakan mudah-mudahan istiqomah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya safari dakwah. Tidak capek saya ngomong kepada umat bahwa rezim ini dolim. Rezim ini munafik. Rezim ini curang. Rezim ini dusta. Rezim ini mengadu domba umatnya. Nggak capek-capek saya ngomong seperti itu, walaupun nyawa taruhannya. Banyak orang mulai dekati saya, nawari uang. Semua saya tolak. Apapun alasannya. Berapa kali saya ngomong di YouTube ini. Bahkan Mabes Polri sendiri datang ke pesantren nawari uang, ngasih uang. Saya tolak. Saya bukan penjilat. Saya pengusaha. Saya pebisnis. Saya pekerja keras. Saya penulis buku. Saya pecinta lagu. Tapi saya nggak terikat oleh kontrak apapun. Mama Dede ngomong di Indosiar, tidak ada Islam Nusantara, yang ada Islam rahmatan lil alamin. Gitu Mama Dede. Lihat. Besoknya diralat sama Mama Dede. Minta maaf. Kenapa? Ditekan sama Indosiar. Dan Mama Dede takut diputus kontrak sama Indosiar. Artinya apa saudaraku? Oke, kembali ke masalah. Artinya apa? Dagingku beracun. Kalau ada makin dagingku mati kamu. Kasihan dirimu. Ya, kamu tidak akan, mana cebongnya? Mana yang live? Kamu tidak akan bisa menjatuhkan diriku. Karena aku tidak mencari kedudukan apa-apa. Kamu tidak akan bisa menyakiti diriku. Karena aku sudah menyatu dengan semua rasa sakit itu sendiri. Kamu tidak akan bisa menghancurkan nama baikku. Karena aku gak butuh nama baik.
Aku nggak butuh kehormatan. Susah. Injak-injaklah aku sepuas-puasmu. Jangan salahkan takdir kalau kakimu sendiri yang patah. Saya nggak ambil pusing. Jadi siapa yang gagalkan pengajian saya tadi 3 masjid itu? Mudah-mudahan Anda nonton acara ini. Saya doakan Allah mengampuni kamu. Pak, oke, sekarang kita akan ngaji sesuatu yang tidak kelihatan mata. Ada syariat, ada thoriqoh, ada hakikat, ada makrifat. Kita akan ngaji sesuatu yang tidak kelihatan mata. Belajar ngaji yang tidak kelihatan mata. Ada seorang hakim memvonis seorang terdakwa. Saudara sudah terbukti dan sah secara hukum melanggar pasal sekian. Saudara dihukum mati. Ternyata besok hakimnya mati duluan. Yang dihukum mati nggak mati-mati. Pertama, ada enggak itu? Yang kedua, saudara secara sah terbukti melanggar hukum dan saudara dihukum seumur hidup bahkan dihukum mati. Tangannya dipakai ngetok. Ternyata besoknya langsung stroke, mati, lumpuh tangannya itu. Sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Saya tanya, apa itu kebetulan? Jangan-jangan hakimnya ini sudah disuap, disogok, dibeli nilai keadilannya. Wartawan bisa ditipu, pers bisa ditipu, KPK bisa ditipu, mata manusia bisa dimanipulasi. Tapi hakimnya lupa, di sini ada Rokib dan Atid. Hakimnya lupa itu. Hakimnya lupa bahwa angin tidak akan luput, tidak akan salah mengaudit. Alam tidak akan salah mengaudit. Hakimnya lupa bahwa Allah tidak pernah tidur. Ternyata apa? Setelah tangannya stroke, yang susah bukan hanya hakimnya, tapi anak istrinya juga ikut susah. Ternyata belum selesai azabnya, dibawa ke rumah sakit. Ternyata rumah dijual untuk menyembuhkan stroke-nya, nggak sembuh-sembuh. Mobil dijual, nggak sembuh-sembuh. Semua aset dijual, nggak sembuh-sembuh. Sampai sekarang akhirnya hakimnya hidupnya menderita. Belum di akhirat, ini masih di dunia ini. Menderitanya setengah mati. Jalan nggak bisa. Apa ini kebetulan? Ayo belajar sesuatu yang tidak kelihatan mata. Hati-hati. Saya lagi makan di warung. Tiba-tiba ribut orang. Noleh ke saya lihat apa? Ternyata ada maling dihajar massa. Diseret malingnya tuh. Mungkin diseret ke kantor desa maksudnya. Ada satu, itu kalau nggak salah Kodim apa dan Ramil itu. Menghajar malingnya tuh dengan sabuknya tuh. Sampai berdarah-darah. Diseret, ditendang dengan sepatunya itu. Anda tahu sepatunya Koramil itu kayak apa? Jedar, ya Allah. Diseret dari sana itu. Sampai akhirnya lewat di depan warung saya itu. 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Astagfirullah. Nggak tega saya. Apa salahnya orang itu? Yang lain tuh teriak-teriak. Tapi yang paling aktif yang pakai baju dinas itu. Pegang rambutnya sambil menghantam sama sabuk. Berdarah-darah. Berkumis. Gagah. Kekar. Astagfirullah. Saya hanya bisa ngelus dada dan gak tega saya lihat. Mungkin itu maling ayam itu jangan-jangan. Atau hanya maling motor. Dihajar sampai segitunya. Oke, saya potong ceritanya. 4 hari kemudian ada seorang wanita ke rumah saya. Assalamualaikum Gus Nur. Bisa minta tolong datang ke rumah. Obati suami saya. Suami saya sakit. Oh ya insya Allah hari itu saya nggak bisa. Tapi besoknya baru janjian. Saya datang ke rumahnya. Astagfirullahaladzim. Saya masuk ke ruang tamunya, dibawa ke kamarnya. Kaget saya. Ternyata yang sakit itu orang yang menghajar maling. Yang 4 hari lalu lewat di depan saya itu. Cuman matanya tok yang gerak gini. Ini mati sudah badannya itu sudah. Apa ini kebetulan? Boleh dibilang kebetulan boleh. Betul isim masdarnya benar.
Betul kata jamak lainnya benar. Betul sama dengan benar. Kebetulan berarti kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan. Badannya gagah, kumisnya kayak suaminya Inul tuh. Secara akal sehat gak mungkin stroke. Imanku mengatakan, kamu kena azab. Mungkin dosa maling yang kamu hajar itu cuma 1 kilo dosanya. Cuman kamu hajar sekelas 25 kilo atau 100 kilo. Dosanya cuma 1 kilo tapi dihantam dengan beban siksa yang 100 kilo. Sekarang kamu bayar kontan. 1 bulan kemudian mati orang itu. Mati dengan membawa penyakitnya. Ayo belajar sesuatu yang tidak kelihatan mata. Hati-hati. Kenal Abu Bakar Bashir? Jangan-jangan jaksanya, penuntut umumnya, rezimnya, siapapun waktu itu yang ikut andil masuk penjara Abu Bakar Bashir, jangan-jangan sekarang sudah dicabut keberkahan rumah tangganya. John Ru di penjara, istrinya John Ru malam-malam nangis, siapa yang tahu? Tangisan air matanya diaudit sama alam. Dan itu akan menjadi azab siapa saja yang membuat John Ru ditangkap sampai di penjara. Ustadz Alfian Tanjung. Ustadz Alfian Tanjung itu menyuarakan kebenaran. Hati-hati PKI, ini datanya, ini datanya, ini datanya, ini datanya. Jelas di penjara. Coba belajar sesuatu yang tidak kelihatan mata. Insya Allah, siapapun saja itu, siapapun tanpa terkecuali, yang ikut dalam andil masuk penjaranya Ustadz Alfian Tanjung, dunia akhirat akan hancur hidupnya. Belajar yang tadi loh, yang jaksa yang setruk gara-gara ngasih vonis itu loh. Nah, apa maksudnya? Siapa yang gagalkan acara saya di 3 masjid tadi itu? Kalau Anda nonton acara ini, tidak usah ketemu saya, tidak usah minta maaf dengan saya, cukup istighfar taubat sama Allah. Kalau enggak setruk kamu nanti. Ada audit alam. Hati-hati. Allah itu detail banget, 1 biji zarah pun dihitung sama Allah. Yang terakhir, saya closing. Terakhir ya. Ada orang koruptor, ada orang korupsi, kalau nggak salah 600 juta. Ini orang kaya sebenarnya ini. Nyalek sukses gitu loh ya, jadi anggota dewan. Ternyata korupsi Pak, 600 juta. KPK nggak tahu, polisi nggak tahu, lolos itu. 2 tahun kemudian orang ini sakit. 2 tahun kemudian. Apa yang terjadi? Masuk rumah sakit. Apa yang terjadi? Biaya pengobatan sakitnya dia lebih dari 600 juta. Jual ini, jual ini, jual ini, sampai ludes, hartanya habis, penyakitnya nggak sembuh. Sama dengan utang riba itu. Ayo belajar sesuatu yang tidak kelihatan mata. Siapa di ruangan ini yang bisnisnya, kerjanya masih ngutang di bank modalnya? Kalau Anda masih pakai modal bank, cuma 2 pilihannya. Hancur sekarang apa hancur besok? Udah itu aja. Perhatikan. Mudah-mudahan nggak ada. Kalau ada segera bertaubat. Itu syariat nggak bisa dilanggar, nggak bisa dibantah. Riba. Sama dengan negara ini. Sudah menyerahkan harga dirinya kepada Cina dengan hutang triliunan, dengan bunga yang triliunan juga. Bangsa ini sudah dicabut keberkahannya sama Allah. Makanya tsunami di mana-mana, musibah di mana-mana. Ulama saling adu domba macam-macam. Agama Islam dibentur-benturkan. Adzan di gereja, sholawatan di gereja. Bahkan sholawatan di depannya gadis-gadis yang pakai rok mini itu. Ada enggak videonya? Kalau saya jadi dia, Mbak, ayo, saya paham maksudnya. Sholawat itu rahmatan lil alamin. Jangan di masjid saja sholawat. Kalau bisa memang bagus sholawat di tempat-tempat yang kotor. Supaya tempat yang kotor itu menjadi suci. Tapi harus ada kaidah-kaidah. Seandainya saya diundang ke diskotik. Dan saya pernah diundang ke lokalisasi itu. Di Tondo, di Palu sana.
Saya pernah juga ceramah di tempat-tempat maksiat. Tapi sebelum saya sholawatan, Mbak, tolong rok mininya ditutup dulu itu pahanya itu. Saya gagal fokus tuh kelihatan celana dalammu itu. Kita mau baca sholawat. Sholawat adalah sesuatu yang agung. Ayo kita hargai, tutup, ambil kain dulu. Baru ditutup itu pahanya itu. Terus ambil kerudung walaupun seadanya. Minimal sudah menghormati sholawatnya minimal. Sudah siap Mbak? Sudah. Yuk kita sholawatan. Sholatullah. Saja sholawat itu. Pelacur-pelacur itu. Salamullah. Tiba-tiba nuangis semua tiba-tiba pelacurnya itu. Kalau sholawat ditempatkan pada tempatnya, dihormati semulia-mulianya, masuk Pak. Coba lihat video yang beredar di YouTube itu. Mana ada pelacur atau cewek yang nangis. Yang ada malah merokok, yang ada malah selfie, malah ngobrol. Ustadznya sholawatan ini ngobrol ceweknya. Sambil rok minian. Mana? Saya paham maksudnya. Tapi nggak begitu caranya. Saya pernah diundang di ceramah di gereja pernah. Diundang pendeta saya pernah. Saya tanya pendetanya, enggak salah ngundang saya. Oh enggak Gus, saya mau dengar Islam dari sudut pandangnya Gus Nur. Siap. Datang saya, 1 jam saya ceramah, 100% akhlaknya Rasulullah yang saya bahas. Kapok mau kapan, salah sendiri ngundang saya. Dia berharap saya ceramahnya itu liberal. Islam sama Kristen itu sama, mungkin gitu maksudnya dia. Enggak, Islam sama Kristen enggak sama. 1 jam ceramah di gereja, saya agung-agungkan Rasulullah. Saya enggak bahas Yesus sama sekali. Sekarang kan enggak, Islam sama Kristen sama, Quran sama Injil sama. Matamu itu sama. Mas, ada enggak sekarang seperti itu? Siapa? Islam Nusantara. Salah satunya. Sallallahu ala NKRI, sallallahu ala Banser, sallallahu ala Jokowi. Ada enggak? Astagfirullahaladzim. Ini kalau enggak ganti, akhlak anak cucumu nanti enggak karu-karuan nanti ini. Saya enggak peduli siapa gantinya, yang penting harus ganti. Oke, sampai di mana Ustaz? Kapan selesainya ceramah ini? Belum ceramah ini. Sebentar, saya tak ngatur hati ya. Oke, jadi jangan cebong, jangan hitung saya. Saya ini orang bejat, orang nakal. Saya mantan bajingan, orang yang berlumur najis dan dosa saya ini. Saya nggak malati sama sekali, tapi saya berusaha setiap hembusan nafasku ini sudah tak infakkan untuk jalan Allah. Itu yang perlu kamu perhitungkan. Jangan aku diperhitungkan, tapi langkah-langkahku perhitungkan. Itu yang perlu kamu pikir. Kalau aku nggak mungkin ngualati, tapi coba hitung di belakangku yang kamu tidak kelihatan mata itu kamu hitung coba. Gitu maksudnya, paham? Makan sudah telat-telat, tidur telat-telat, sudah nggak normal, kebahagiaan dengan anak dan istri sudah jadi korban, ketemu istri hanya singkat.